I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Alhamdulillah, sir. How about you? I'm very good. Thanks. Sebelum kita memulai pelajaran ini, apakah kalian sudah sarapan sebelum masuk pelajaran? Sudah, sir. Belum, sir. Saya sudah. Kenapa belum? Buru-buru tadi, sir. Makanya tidak sempat sarapan. Oh, tapi bisa kan bisa mengikuti. Bisa, sir. Bisa. Oke, baik. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran yang mengikuti pelajaran kemarin tentang semacam yang digerak teaching practice. Oke, yang di belakang apakah bisa dibaca tulisannya? Bisa, sir. Bisa. Jadi apakah salah satu dari kalian sudah mengetahui apa itu dari naratif teks ini? Sir. Ya, silakan Julian. Menurut saya naratif teks adalah teks yang memiliki narasi atau cerita tentang sesuatu. Baik, good. Silakan berikan tepuk tangan untuk Julian. Yeay. Jadi tadi penjelasan Julian itu bahwa naratif teks itu adalah sebuah cerita yang memiliki cerita nyata ya. Oke. Jadi dari judulnya itu naratif teks. Jadi isinya itu akan tidak jauh dari teks itu sendiri. Nah, jadi naratif teks ini itu bisa berupa khayalan ataupun kisah nyata yang dijadikan sebuah cerita, dan juga bisa merupakan sebuah rangkaian peristiwa ataupun kronologi dari sebuah peristiwa itu sendiri. Oke, jadi dari naratif teks ini tentunya akan ada bagian dari isinya. Oke, ada yang tahu jenis-jenis dari naratif teks? Dongeng, sir. Oke, silakan Alvaran. Dongeng, sir. Oke, baik. Apakah ada jawaban yang lain? Tidak ada, sir. Oke, saya akan jelaskan ulang bahwa salah satu dari yang Alvaran tadi itu sudah benar. Namun jenis-jenisnya itu ada banyak, bukan cuma dongeng. Namun itu bisa berupa sebuah cerita misteri, ataupun sebuah horor, ataupun sebuah fiksi, cerita fiksi gitu. Gimana? Yang kita bisa tuliskan supaya kalian bisa menuliskan kembali. Jadi sebenarnya mungkin kalian bisa foto juga untuk sebagai pengingat ketika kalian di rumah. Silakan. Baik, sir. Baik, ketika ada jenis pasti ada struktur dari teks kan. Untuk strukturnya sendiri, apakah kalian sudah tahu struktur dari teks naratif? Silakan.
Coba saja. Orientation, sir. Orientation. Oke, baik, itu salah satu dari apa tadi strukturnya orientation. Nah, ada yang bisa jelaskan apa itu orientation? Pembukaan, sir. Kayak kata-kata pembukaan dalam teks, naratif teks. Tambahan, sir, penyebaran dari sesuatu yang dibahas dalam naratif teks, sir. Penyebaran dari sesuatu yang dibahas di naratif teks. Oke, baik, good question. Good answer. Saya Oke, itu contoh pertama. Lanjutan dari orientation. Sorry. Oke, lanjutan dari orientation itu sendiri, ada yang tahu? Lanjutan kan tadi orientation itu pembuka. Nah, setelah pembuka ada Masalah. Isi. isi. Nama lain dari isi itu body. Body. Ada jawaban yang lain? Complication, sir. Complication. Betul sekali. Apa bisa dijabarkan secara spesifik lagi? Complication adalah masalah yang terjadi dari cerita tersebut atau apa yang menjadi ceritanya. Oke, good. Give applause for your Oke, yang pertama tadi ada orientation. Yang kedua komplikasi. Ataupun masalah. Nah, yang ketiga, ketika ada apa tadi pembuka, ada masalah atau masalah di cerita, selanjutnya conclusion. Bagaimana yang lain? Apakah setuju dengan jawaban dari Isa? Apakah setelah dari masalah harus langsung diakhiri dengan conclusion? Pemecahan masalah, sir. Pemecahan masalah. Artinya bagaimana? Pemecahan masalah itu kan pertama ada masalahnya. Nah, tentunya setelah masalah itu pasti ada pemecahan masalahnya. Oke, benar sekali ya para bagus jawabannya. Pasti ketika ada masalah akan ada hasil dari masalah itu sendiri. Yes. Oke, karena bukan tulis tidak cukup. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga hasil dari komplikasi atau biasa yang disebut Pemecahan masalah. resolution. Oke, sir. Oke, jelas dari strukturnya? Jelas, sir. Jelas. Conclusion. Conclusion dijawab tadi sama Ihsan, bagus sekali. Oke, jadi strukturnya itu ada 4: orientasi, komplikasi, resolution, dan conclusion. Nah, isi dari conclusion itu biasanya apa dari sebuah teks? Penyimpulan dari cerita tersebut, sir. Kesimpulan. Yes, sir. Oh, kesimpulan dari teks. Nah, bagus. Apakah ada jawaban yang lain? Mungkin pesan yang bisa didapat dari cerita tersebut. Oke, semua jawaban benar. Jadi conclusion itu bisa berisi kata-kata dari penulisnya ataupun saran. Bisa juga dari apa tadi jawaban dari referensi? Simpulan dari cerita. Simpulan dari strukturnya yang ketiga dan yang kedua. Ya, baik, dari strukturnya ini apakah semuanya sudah paham? I think yes, sir. Oke, baik. Oke, selanjutnya ada namanya itu unsur. Ada yang tahu apa unsur dari naratif teks? Biasanya itu naratif teks, sir, menggunakan past tense. Past tense. Yes, sir. Oke, betul sekali, itu salah satu dari unsurnya. Jadi begini, sudah saya jelaskan ulang kembali. Jadi unsur itu adalah sebuah
asal dari kata-kata yang berasal dari naratif teks. Jadi di dalam naratif teksnya itu ada kata yang berasal dari past tense, ada noun, ada time consign, dan selebihnya. Nanti saya akan kirim di grup selanjutnya karena unsur dari kebahasaan ini lebih dari 5 dan terlalu panjang untuk dijelaskan. Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Ayo bertanya Ki, daripada saya yang tanya Ki. Ayo, daripada saya tunjuk. Saya Sir. Oke, silakan Alvaran. Jadi di naratif teks itu Sir, apakah past tense bisa digunakan? Dari naratif teks apakah past tense? Iya. Oke, Tidak bisa kamu menggunakan tenses yang lain. good question. Tadi saya sudah jelaskan kan sebelum part saja, unsurnya itu asal dari penggunaan kata yang berada dalam naratif teks. Nah, salah satunya past tense. Nah, saya kan bilang tadi ada 6 dan saya akan kirimkan setelah ini karena penjelasannya itu dan contoh kalimatnya itu begitu panjang. Atau kamu dijelaskan sekarang? Alvaran bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Sir supaya lebih jelas kita. Saya suka murid begini yang murid datang kepada saya. Oke, yang pertama tadi past tense, yang kedua itu ada noun. Sudah tahu noun kan? Kata benda, betul sekali. Noun itu berupa kata benda ataupun kata ganti dari sebuah kalimat ganti pertama. Bisa berupa orang, bisa berupa hewan. Nah, itu tadi past tense, ada noun, ada lagi time connective. Nah, time connective ini semacam kata penghubung dari mengurutkan kejadian-kejadian yang ada di struktur teks. Nah, jadi gunanya time connective ini untuk sebagai jembatan dari kejadian-kejadian yang satu kejadian lain dan hasil dari kejadian itu sendiri. Okay, Sir. Itu baru 3. But can you give example from connective? Time. Yes, Sir. Oke, saya akan berikan satu contoh dari connective time itu ketika dari komplikasi itu, dari awal komplikasi itu menceritakan sebuah masalah. Nah, setelah masalahnya itu pasti ada kata penghubungnya semacam konjungsi. Nah, apakah sudah mengerti? Contohnya itu misalnya saya membeli makan. After I eat, I go to WC. Oke, silakan student bisa masuk. Ya, sorry Sir, tuan. Saya tidak apa-apa. Tolong ditutup pintunya kalau sudah tidak ada siswa. Oke, misalnya. Waalaikumsalam, silakan. Oke, susu. Oke, karena ada murid yang baru datang dan mungkin terlambat untuk menerima materi yang dijelaskan tadi, saya akan mengulangi singkat untuk kedua siswa yang telah ada di ini. Oke, pelajaran kita hari ini itu terkait dengan naratif teks. Sorry, apakah kalian sudah tahu atau pernah mendengar dari naratif teks ini sendiri? Yes, Sir. Iya, oke, silakan. Siapa? Silakan. Rio, silakan. Narrative text is about teks yang menceritakan Teks yang menceritakan. dengan tujuan untuk hiburan dan mendapatkan moral lesson. Oke, good answer. Silakan berikan Sir. tepuk Nulis. Oke, yang satunya? Sama. Oke. Sorry ya, ketiga murid ini saya jelaskan dulu ya untuk kedua siswanya. Yang dalam naratif teks itu terdiri dari jenis, struktur, dan juga unsur. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Jenis-jenis struktur itu hampir sama gitu pada teks pada umumnya.
Itu ada kalimat pembuka, ada kalimat tengah ataupun isi, bisa orientasi juga masuk atau masalah. Nah, kalau bedanya naratif teks ini dengan teks yang lain, teks yang lain itu isinya berupa satu kesatuan gitu. Nah, kalau naratif teks ini ada sebuah masalah yang akan diceritakan di teks itu. Nah, setelah apa tadi orientasi yang saya sebut tadi, itu ada lanjutannya yang namanya complication. Complication itu masalah yang tadi. Selanjutnya jenisnya itu dari komplikasi itu kan setelah diceritakan di teks masalah yang dialami, pasti itu oke, kenapa sudah? Saya ke Pak Mandi, Sir. Oke, silakan. Saya menyambung dari penjelasan saya tadi. Dari apa tadi? Complication ya. Berarti ketika ada complication dalam masalah, pasti harus dalam naratif teks ini harus diceritakan hasil dari masalah itu. Apakah masalah itu terselesaikan ataukah bagaimana hasil dari ceritanya. Jadi begitu. Dan jenis yang terakhir itu kesimpulan, kesimpulan ataupun Resolusi. ada yang lain. reorientation. Orientation itu tadi saya jelaskan hasilnya. Oke, kan ini yang tadi yang pertama ada orientation, ada resolution, ada resolution. Yang terakhir adalah Kesimpulannya ya, kesimpulan ataupun tadi conclusion. Oke, Sir. Mungkin agak-agak pusing karena waktu sudah menjelang sore. Ya, betul, Sir. Lapar, capek. Ngantuk. Ngantuk. Waktunya tidur siang, Sir. Oke, itu tidak lama lagi. Oke, sampai tadi saya menjelaskan struktur dan unsur. Mungkin kedua siswa yang baru datang saya akan kirimkan kembali di grup untuk dicoba dipahami. Oke, nah setelah mendengarkan penjelasan dari, oke silakan student. Oke, silakan masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Colette. No problem. Sure. Oke, dari penjelasan saya tadi, dari materi yang saya paparkan, apakah semua jelas ataukah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin yang pertanyaan ya, silakan Isa. Bagaimana, Sir? Kapan naratif teks digunakan, Sir? Kapan? Iya. Baik sekali. Naratif teks ini digunakan bebas tergantung dari penulisnya, karena kembali dari pengertian naratif teks itu sebuah cerita. Ketika sebuah penulis ingin menceritakan sebuah kejadiannya ataupun mengambil informasi dari luar yang berupa itu tadi yang saya jelaskan, fiksi, cerita ataupun hayalan. Nah, penulis bisa menceritakannya itu dan itu bisa dituliskan kapan saja. Oke, pertanyaan yang bagus dari Muhammad Ihsan. Sir, Ya, information about silakan. I give 5 minutes. Yes, sir. Yes. Ngantuk. Oke, saya akan kirimkan sebuah contohnya. Kan tadi dari penjelasannya kurang dari contoh. Nah, saya akan kirimkan contoh di grup kelas dan saya memberikan waktu untuk membaca kepada kalian selama 4 menit. Oke, silakan. I'm sorry, can I sit? Yes, sir. Sure. Silakan. Naratif teks. Bisa punya spirit. Spirit, silakan. Oke, student, apakah
teks yang saya kirim di grup apakah sudah masuk? Iya, Sir. Oke, silakan dibaca dulu. Sering. Silakan. Silakan. Tak ada kita baca. Tak ada nanti baca. Oke, apakah sudah dibaca? Sementara, Sir, sementara. Silakan bisa dilanjut dulu. Iya, Sir. Buku apa? Buku itu. Buku seni. Oke, karena waktu sudah cukup lama saya berikan, saya jelaskan dulu contoh yang saya berikan. Nah, dari contoh yang saya berikan tadi, judulnya itu judulnya itu Naruto Shippuden. Nah, apakah ada yang tahu Naruto Shippuden ini termasuk naratif teks kan? Nah, termasuk dalam bagian apa, alur apa dari Naruto itu tersebut? Jenisnya, Sir. Ya, jenisnya. IP Dongeng, oke, good. Jadi contoh ini itu berupa dongeng ataupun fiksi yang ditulis oleh seorang penulis yang berasal dari Jepang, yang dimana saya lupa tulis nama penulisnya. Jadi Naruto Shippuden ini awalnya itu terbentuk dari sebuah buku. Kemudian dibuatkan sebuah film untuk diceritakan kisah-kisahnya. Oke, jadi mungkin itu dari saya yang bisa saya jelaskan terkait dari naratif teks. Jadi mungkin bagi kalian yang masih ada kurang mengerti dengan penjelasan saya tadi, mungkin bisa tanyakan ulang saya di WA. Jadi waktu saya di rumah itu bisa mengaplikasikan chat-chat dari siswa terkait dengan permasalahannya. Baik, mungkin itu dari saya. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk hari ini mungkin saya belum berikan. Jangan senang dulu, kita masih bertemu minggu depan. Aduh. Kenapa sih? Oke. Thanks. It's all from me. If I got money mistake, I say I'm sorry. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir.